Lu Ti. Siti. Silakan, waktunya kita terbatas loh, baik di Zoom maupun durasi untuk berbicaranya juga kita terbatas. Silakan tetap nyalakan videonya. Aku Ti, lu dulu Ti, baru gua Ti, buru. Ayo, Ibu sedang tolong Lu bicaranya dulu. yang baik. Tolong bicaranya Oh baik ya, Miss. karena ini proses record. Ya, kalau tidak berbicara tolong di mute. Kalau berbicara silakan di open mic-nya. Silakan. Titi, mungkin. Bu, ngawalinnya gimana, Bu? Ya, silakan. Mengawali dengan pernyataan kamu yang setuju dengan adanya lockdown. Menurut saya, Indonesia itu membutuhkan lockdown karena jika Indonesia tidak melakukan lockdown, makin banyaknya para pasien yang terkena corona. Oke, cukup atau ada lagi? Cukup. Silakan. Ini Impro. Nisa. Aku. Oke, Kan jumlah orang-orang yang terkena corona tuh udah banyak. Dan rata-rata tuh terpusatnya tuh di pusat gitu. Kan kalau daerah yang di pusat itu nggak di lockdown, kan sekarang tuh orang-orang mikirnya kayak karena ada libur, jadi mereka malah pergi keluar. Nah, itu di situ justru bisa menyebabkan tambah menyebarnya, dan ada isu sekarang udah pada mudik ke kampung halamannya. Nah, itu juga bisa berdampak besar karena yang tadinya di kota-kota besar yang udah banyak terkena, mungkin dia carrier virus corona, cuman dia tanpa gejala, dan mereka kampung halamannya yang belum ada terkena virus corona, mungkin bisa jadi terkena, dan itu bisa membuat jumlah orang-orang yang terkena virus corona itu meningkat tajam, kayak gitu. Bagus. Jadi makanya harus diadakan lockdown. Oke, silakan tim pro masih siapa yang kalau sudah berbicara tolong dimatikan, mau yang berbicara dinyalakan mic-nya langsung tanpa harus disuruh. Ayo. Tim pro. Ada Nindya. Diwakilin sama Nisa, Miss. Enggak, maksudnya tetap harus bicara walaupun sudah diwakilkan, nanti nilainya hanya Nisa saja atau dengan Titi saja. Yang tidak bicara tidak ada nilai. Itu ya, aturan yang tadi Ibu sampaikan. Silakan Siva. Jadi kebijakan lockdown di Indonesia itu sangat penting karena kita tuh butuh memutuskan rantai penyebaran virusnya. Jika kita tidak melakukan lockdown, akan banyak sekali orang bisa menjadi karier dan mereka tidak tahu mereka itu adalah karier dan mereka juga bisa menginfeksikan kepada orang-orang, terutama orang tua, dan itu bisa bikin masalah karena rumah sakit butuh fasilitas dan jika banyak orang yang terkena, rumah sakit akan susah untuk menangani pasien-pasien yang banyak tersebut. Jadi lockdown untuk mengurangi kasus corona. Oke, baik Siva. Ada lagi tambahan dari tim pro sebelum kita ke tim kontra? Silakan, dipersilakan sekali. Ini untuk nilai kalian mandiri ya, untuk nilai personal kalian. Ada lagi dari tim pro? Kalau tidak ada, kita ke tim kontra. 5, 4, 3, 2. Oke, silakan Sasi, tambahan. Jadi pemerintah mengadakan kebijakan lockdown itu termasuk gerakan yang bagus karena kita juga bisa mengurangi kontak fisik mengurangi kontak fisik sama orang lain. Iya. Ya, yang belum. Sama kita juga bisa mencegah menyebarnya virus corona secara cepat. Oke, jadi tambahan lagi dari Sasi, dengan adanya lockdown, setidaknya kita mengurangi kontak fisik dengan orang lain, supaya menghentikan juga penyebaran virus COVID-19 ini. Ada lagi dari tim pro? Kalau tidak ada, kita ke tim kontra. Oke, terima kasih untuk tim pro. Mari kita ke tim kontra. Silakan, diawali oleh siapa? Angkat tangan dan langsung open mic. Mengapa kalian tidak setuju dengan pemberlakuan lockdown? Silakan.
Tim kontra. 5, 4. Angkat tangan, Say. Open mic, silakan. Arin. Arin, silakan, Rin. Saya tidak setuju. Kurang terdengar, Rin. Tidak terdengar. Jadi saya tidak setuju dengan adanya lockdown karena lockdown itu menghambat ekonomi gitu. Soalnya kan banyak orang yang bekerja di perusahaan. Kalau misalnya ada sistem lockdown, dia tidak bisa bekerja dan tidak bisa menafkahi keluarganya. Jadi dari proses lockdown itu banyak yang dirugikan, meskipun banyak juga keuntungannya, tapi akan berdampak pada ekonomi yang menurun. Oke, berarti Arin menyampaikan bahwa tidak setuju dengan pemberlakuan lockdown karena beberapa orang masih ada yang bekerja di perusahaan dan itu menghambat proses perekonomian dan tidak bisa mencari nafkah lah ya untuk keluarganya. Seperti itu. Ada tambahan dari tim kontra? Silakan setelah Arin angkat tangan dan langsung open mic. Waktunya terbatas. Ayo, jangan diam saja, ini waktunya berbicara. Ayesa, silakan. Menurut saya adanya lockdown itu kurang efektif karena masih ada sebagian rakyat itu masih bandel, suka keluar-keluar. Terus juga kurang persiapan dan edukasi dari pemerintah tentang lockdown itu jadi kurang efektif lockdown-nya. Oke, jadi gimana Ayesa tadi tidak efektif ya pemberlakuan lockdown gitu ya? Karena di masyarakat Indonesia juga masih ada yang bandel, masih suka keluar-keluar gitu kan. Oke, yang lain silakan, yang tim kontra. Ada Gia, Caca, Sabila, Ega, Ella, Zahra, Dina, silakan. Kesempatan kalian bicara. Ayo. 5, 4, 3, 2. Ini nggak mau dapat nilai ini. Oke, Ayesa lagi. Gimana? Oke, Zahra. Silakan Zahra. Menurut saya kurang efektif karena lockdown-nya terlalu mepet gitu dikasih taunya. Kayak belum ada persiapan gitu, Miss. Oh, jadi pemberlakuan lockdown itu pemerintah belum memberitahu secara atau tidak ada persiapan dulu gitu ya, Zahra ya. Sehingga jadi mungkin bahan kayak makanan tuh habis gitu, Miss. Belum ada persiapan, kayak harus beli lagi keluar. Jadi pemberitahuannya juga secara mendadak seperti itu ya. Mungkin kalau tidak secara mendadak, masyarakat Indonesia bisa lebih bersiap seperti itu dengan pemberlakuan lockdown seperti itu. Silakan tim kontra, ada lagi yang mau menambahkan? Ella, Ega mungkin, Caca atau Dina, silakan. Nindya tim pro ya. Ayo, Ella. Tidak hanya berdiam diri, ini waktunya berbicara ya. Waktu di Zoom kita tidak banyak loh. Kalau tidak ada, kita ke tim pro. Silakan tim pro untuk menyampaikan lagi, menegaskan kembali, dan siap untuk tim kontra menyanggah. Karena tidak ada lagi tambahan dari tim kontra. Silakan. Untuk tim pro. Mangga. Aku miss. Silakan. Tadi kan katanya kalau buat yang bandel itu makanya kita butuh lockdown biar mereka nggak keluar-keluar kan. Nah, terus kalau buat yang lockdown mendadak, sebenarnya lockdown itu diberlakukan nggak secara mendadak. Karena udah sejak awal corona itu masuk Indonesia, udah mulai ada isu-isu kayaknya Indonesia harus lockdown deh. Nah, itu kan nggak mendadak. Dan lockdown juga pemerintah juga bakal bersiap-siap, nggak mungkin secara mendadak. Orang-orang juga bakal dikasih waktu dulu untuk mempersiapkan makanan selama lockdown berlangsung. Terus habis itu lockdown juga pemerintah juga ada persiapannya. Jadi nggak cuman langsung tiba-tiba ada lockdown, nggak kayak gitu. Terus pemerintah juga kan punya kan ujian nasional ditiadakan tuh. Nah, dana untuk ujian nasional tuh bisa dialokasikan untuk persiapan lockdown. Mungkin kalau untuk orang-orang yang kurang mampu, dana dari ujian nasional tuh bisa dialihkan
untuk memberi misalkan satu paket makanan untuk persiapan selama lockdown untuk satu keluarga yang kurang mampu gitu. Jadi masih ada solusinya gitu. Oke, Kayak gitu. solusi lain untuk lockdown diantaranya tadi ada anggaran yang bisa dialihkan gitu. Jadi tidak usah khawatir untuk tidak ada stok makanan begitu tadi yang disampaikan oleh Zanza. Yang lain di tim kontra langsung menyanggah dari pernyataan siapapun yang tadi dikemukakan oleh tim pro. Silakan open mic langsung. Oke, Ega. Menurut saya dengan adanya lockdown di Indonesia itu bukan kayak tidak efektif karena menurut saya Indonesia kan kayak bukan negara maju pada kayak negara lainnya. Jadi menurut saya kayak kalau ada lockdown di Indonesia pasti warganya juga bakal lebih susah dan mungkin bakal lebih panik dibanding negara lainnya gitu loh, Miss. Sip. Ega, ada tambahan lagi? Aku, Miss. Silakan Sasi, tim pro. Mau jawab yang Ega boleh, Miss? Boleh. Lockdown emang efektif perlambat corona, tapi emang berdampak ke ekonomi. Tapi pemerintah juga dari itu nggak lupa buat menyokong warganya. Kurang terdengar, Sasi. Kurang terdengar. Iya, lockdown efektif untuk perlambat corona emang, tapi berdampak ke ekonomi juga. Tapi bukan karena pemerintah tetap menyokong dan memperhatikan masyarakat, memberi fasilitas kesehatan, serta membiayai masyarakat yang tidak mampu. Jadi menurut saya lockdown itu efektif. Efektif ya, karena pemerintah juga sudah memikirkan dengan segala sesuatu solusinya. Ya, baik, nanti memperkuat lagi di tim pro bahwa lockdown itu memang harus diberlakukan di Indonesia. Silakan tim kontra, masih ada yang belum bicara ini, waktunya hanya tinggal beberapa menit saja untuk sesi debat ini, jadi tolong tidak lama-lama, langsung open mic, langsung bicara, apalagi yang belum bicara sama sekali nanti nilainya malah minimal. Silakan, siapa langsung open mic langsung bicara saja, karena Ibu sembari proses penilaian ya. Ya, kontra. Arin, mic. Udah dinyalain. Oke. Jadi kalau kata aku, tadi kan katanya pemerintah sudah memberikan uang kepada yang tidak mampu. Tetapi kan kita tidak tahu sampai kapan lockdown ini akan terus terjadi gitu. Jadi pemerintah juga tidak bisa terus-menerus memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Terus saya membaca artikel bahwa Jepang itu orang yang positif coronanya tidak meningkat dengan tajam meskipun tanpa lockdown karena orang-orang Jepang itu disiplin, mereka memakai masker, selalu menerapkan kebersihan dan keluar rumah jika dalam keadaan mendesak. Jika orang Indonesia seperti itu tidak mungkin bisa. Oke, Arin dari tim kontra juga menyampaikan bahwa pemberlakuan lockdown itu juga tidak harus ada gitu, karena ada solusi lain misalnya dengan disiplin, menggunakan masker, keluar dengan seperlunya, seperti itu dari tim kontra. Silakan tim pro, ada yang mau menyanggah dengan pernyataan Arin atau pernyataan dari tim yang lain dari kontra? Silakan langsung open mic, langsung bicara. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi menurut saya karena orang Jepang itu disiplin, tapi orang Indonesia itu tidak disiplin, maka menurut saya itu dibutuhkan pemerintah untuk lebih tegas dalam penyelesaian ini, karena orang Indonesia itu susah banget buat diikutsertakan dalam hal kedisiplinan. Jadi membantah pernyataan Arin ya, kalau orang Indonesia itu susah buat disiplin, jadi lockdown aja deh gitu ya, yang dinyatakan oleh Titi. Silakan tim kontra, masih ada waktu 5 menit lagi dari sekarang, sebelum kita tutup sesi kedua ini. Ada yang belum bicara, silakan dipersilakan dulu, diutamakan. Ada Ella, silakan, Sabila, Caca, silakan. Ayo Ella. Tidak ada. Yang lain di tim kontra, silakan. Aku Ya, silakan Aesa. Katanya tadi pemerintah perlu usaha lebih besar untuk mendisiplinkan
warga Indonesia, tapi kenapa belum ada undang-undang tentang lockdown tersebut? Maksudnya undang-undang tentang sanksi bagi orang-orang yang tidak melakukan atau memenuhi syarat-syarat lockdown dengan baik. Oh, tidak ada peraturan mungkin ya. Tidak ada peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah jika memang pemberlakuan lockdown ini akan diberlakukan di Indonesia. Seperti itu tadi Ayesa katakan, karena kalau misalnya ada peraturan itu mungkin orang Indonesia akan nurut gitu dengan adanya lockdown. Jadi hanya ucapan saja mungkin di sini ya, lockdown, tapi tidak ada peraturan-peraturan yang diinformasikan kepada masyarakat mengenai lockdown tersebut. Itu dari Ayesa selaku tim kontra. Jadi tetap tidak setuju dengan adanya lockdown karena belum ada peraturan dari pemerintah. Silakan tim kontra. Tim pro, silakan. Jawab. Silakan langsung saja. Tadi Ayesnya bilang kalau belum ada undang-undang karantina kan di Indonesia. Sebenarnya saya baca di suatu artikel, sebenarnya udah ada undang-undang tentang nomor 20 tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang menjelaskan tentang lockdown. Jadi sebenarnya udah ada undang-undang yang menjelaskan tentang lockdown. Oke, berarti sudah ada undang-undangnya katanya tadi. Oke, silakan untuk tim kontra yang belum bicara ataupun Ayesa mau menyanggah lagi. Ayo, waktunya tinggal 2 menit lagi. Miss, aku mau nambahin dulu, boleh? Silakan. Dari Ya, boleh. Ya, jadi kan di sini saya mau memberitahu dulu definisi lockdown. Definisi lockdown itu kan melarang penduduk untuk masuk atau keluar dari tempat tertentu dikarenakan adanya kondisi darurat. Nah, dalam hal ini kondisi daruratnya itu kan adanya penyebaran virus corona. Ya, kemudian? Terus tadi ada yang mengatakan bahwa ekonomi masyarakat menjadi melemah. Tapi sudah ada di undang-undang bahwa dikatakan bahwa kurang lebih isinya itu seperti semua kebutuhan masyarakat itu ditanggung oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat begitu. Jadi walaupun kita tidak tahu ini pemberlakuan lockdown itu sampai kapan, tapi pastinya pemerintah akan punya cara untuk. Oke, Nindya. Silakan tim kontra. Miss, aku mau ngomong. Ya, Rin. Jadi tadi kan katanya orang Indonesia itu sulit untuk diterapkan kedisiplinan. Jika diterapkan kedisiplinan, menurut saya menerapkan lockdown itu akan jauh lebih sulit. Karena orang India pun ada yang memberontak. Apa sih pas ada lockdown itu ada yang memberontak. Mereka mudik untuk menghindari lockdown. Dari artikelnya ada seperti itu. Dan ada isu juga warga Indonesia telah banyak yang mudik ke kampung halamannya. Jadi menurut saya lockdown itu lebih sulit diterapkan daripada disuruh berdiam diri di rumah. Oke. Begitu dari tim kontra, tetap tidak setuju. Ya, Ayah. Waktunya tinggal beberapa menit saja. Kalau mati berarti sudah. Nanti kita akan sambung lagi ya di Zoom selanjutnya ya. Silakan, Ayah. Kan katanya perlambatan ekonomi di Indonesia itu menjadi salah satu sebab nggak dilakukannya lockdown. Tetapi untuk menyelamatkan perekonomian yang tugas utama pemerintah itu salah satunya menangkal wabah virus corona juga gitu. Jadi kalau menurut aku lockdown itu sangat efektif juga untuk memperlambat perekonomian yang memang udah nggak bisa lagi dicegah